Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab berapa kemarin? Masih bab kelima ya. Babun fisidqi, bab tentang kejujuran. Bab 5 dan sampai pada hadis nomor berapa kemarin? Nomor 61 ya. Nomor 61 62 ya. Sekarang kita ke hadis nomor 63. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas berkata, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna, sungguh melakukan amalan, perbuatan, dia adakku yang lebih remeh, fi a'yunikum, yang lebih kecil, lebih lembut, fi a'yunikum, menurut pandangan kalian, minas sya'ri, daripada rambut. Kamu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kamu itu lebih kecil daripada rambut. Maksudnya remeh banget menurut kamu. Kunna na'udduha, padahal kami menganggap hal itu ala ahdi Rasulillah, di masa Rasul, minal mubiqati, termasuk amalan-amalan yang menghancurkan kebaikan, menghancurkan pahala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala, Anas berkata, al-mubiqat al-muhlikat. Mubiqat itu adalah al-muhlikat ya. Hal-hal yang merusak, menghancurkan amalan. Ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat itu betul-betul berhati-hati ya. Sahabat-sahabat itu betul-betul berhati-hati. Apalagi terkait dengan sosial ya. Itu betul-betul berhati-hati mereka. Bagaimana mereka berlaku bersikap terhadap tetangganya, itu kan betul-betul berhati-hati, betul, jangan sampai menyakiti. Tapi kita sekarang musuhan dengan tetangga, nyetel musik yang banter, itu kan kayak hal remeh, Allah, nggak mengganggu orang, ini gampang ya. Dan juga misalkan ya, perilaku-perilaku ini saya yakin kalau di zaman sahabat mereka tidak akan berani. Misalkan andaikan di zaman sahabat itu ada rokok, mereka tidak akan berani merokok di tempat umum. Jadi di warung yang itu bukan tempat khusus untuk smoking area, kemudian dia merokok sedal-sedul, asapnya mengenai orang, itu kan mereka menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Padahal sahabat itu akan menganggap itu adalah hal yang luar biasa, dan itu bisa menghancurkan amalan, bisa membuat dia itu dituntut oleh orang yang terkena asapnya itu nanti di hari akhirat, dan seterusnya. Hadis yang berikutnya, al-khamisu, yang nomor 5. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, yagharu, cemburu. Allah itu juga cemburu. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah adalah ayati, tatkala mendatangi, melakukan, almar'u, seseorang, sesuatu, haramallahu alaihi, yang Allah haramkan padanya. Kapan Allah itu cemburu? Tatkala orang, hambanya itu melakukan yang haram. Itu Allah cemburu banget gitu. Muttafaqun alaih. Kita kan gini ya, kalau kita kekasih kita itu melakukan sesuatu, ngobrol dengan orang, kita kan cemburu gitu kan. Lah Allah itu ya, tapi jangan dimaknai kemudian Allah itu punya, dipersonifikasi seperti manusia, bisa cemburu, bisa sedih, dan seterusnya. Yaitu bahasa metafor lah ya. Makanya Allah nggak ridho gitu. Allah itu nggak ridho kalau ada orang kok melakukan keharaman. Sebagaimana halnya seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang istri atau suami tidak ridho kalau suaminya dekat dengan wanita lain, istrinya dekat dengan laki-laki lain, seperti itu. Wal ghairatu ghairu bi fathil ghaib, wa asluha, itu bi fathil, yaitu dengan fathah ghainnya. Wa asluha, dan asal dari ghair, al anafatu, yaitu kesombongan.
Jadi menjaga harga diri lah ya, menjaga harga diri. Aslinya itu adalah kesombongan. As-sadisu yang nomor 6, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, bahwa dia sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi di antara cara Nabi menasihati itu adalah dengan berkisah ya, dengan menceritakan sesuatu, karena hikayah itu dan kadang orang itu kalau dinasehati secara langsung lugas itu kan kadang nggak suka, tapi kalau dengan cerita itu kemudian akan apa ya, akan dengan sendirinya orang itu sadar. Makanya menurut saya butuh para santri itu juga menekuni, misalkan ya, ada yang menekuni tentang perfilman, itu oke, it's okay. Ada yang menekuni tentang novel, cerpen, silakan itu. Kemudian muatan-muatannya dalam novel, cerpen, dalam film itu dibuat ada muatan-muatan moralnya. Yang kemudian pelan tapi pasti orang itu akan terpengaruh dengan film itu, dengan novel itu. Itu juga dakwah itu. Itu juga di antara manhaj yang dipakai oleh Quran, oleh Nabi. Medianya seperti itu, tidak melulu dengan ceramah, tidak melulu dengan mau itu hasanah, tidak melulu dengan majelis dan seterusnya. Bisa dengan film itu. Betapa banyak kita misalkan tersentuh oleh satu film, betapa sering kita tersentuh oleh film, kemudian kita menangis, dan setelah itu kita menyadari ya kita salah. Contoh yang paling nyata ya, ceto welo-welo itu adalah orang itu kalau dinasehati atau diceramai tentang alhamu al-mautu, ipar itu adalah maut, kematian, itu nggak dong, nggak percaya. Kalau orang ya berlalu saja. Alah apa? Akhirnya kan terbiasa kan masyarakat kita hidup dengan iparnya, ya, dalam satu rumah dengan iparnya. Bahkan biasa diantar iparnya kemana-mana, dibonceng iparnya kemana-mana. Berduaan khalwat dengan iparnya di dalam rumah itu sudah hal yang biasa. Disampaikan sudah sampai berbusa-busa yang ceramah tidak masuk. Tapi begitu kemudian itu dinaikkan ke layar lebar, kemudian ada film yang berjudul Ipar Adalah Maut, orang baru, oh ternyata bisa seperti seheboh ini ya, bisa separah ini dengan ipar itu. Baru orang lah, itu adalah kisah. Bagaimana kisah itu berperan luar biasa terhadap di dalam dunia dakwah. Sebenarnya itu harus dikuasai oleh santri. Jadi santri itu jangan kemudian latihan ceramah dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus ada dimensi lain, ada pendekatan lain, ada keahlian lain yang harus dikuasai oleh santri. Nah ini cerita. Inna salasatan, Nabi cerita ini, inna salasatan, sesungguhnya 3 orang min Bani Israel, dari Bani Israel. Ada 3 orang ya, dari Bani Israel. Abroso, yang satu belang, maksudnya ada putih-putih, ya belang lah ya. Kulitnya nggak bagus lah. Yang satu itu kulitnya nggak bagus. Wakroa dan botak. Wah, siapa yang suka botak? Botak loh ya. Kepalanya botak. Wah, orang botak itu kan merasa itu aib, sehingga harus dia tutupi. Wa'ma dan buta jelas, welo-welo itu adalah aibnya. Aradallahu, Allah, ini khabar dari inna salasatan, sesungguhnya Allah ingin ayyabtaliyahum, menguji mereka 3 orang tadi. Wa ba'asa ilaihim malakan, sehingga Allah mengutus pada mereka 1 malaikat. Fa'atal abroso, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang belang tadi, orang yang penyakit kulit tadi. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu paling suka, apa sesuatu yang paling engkau sukai. Qala, orang ini berkata, orang yang belang tadi berkata, launun hasanun, ya warna kulit yang bagus, jangan belang begini, wajildun hasanun, dan kulit yang mulus. Wa yadhabu anni, dan hilang dariku, alladhi, sesuatu, qad qadironin nas, yang dianggap jijik oleh orang-orang. Fa masahahu, kemudian malaikat itu mengusap orang tadi. Fadhahaba anhu qadaruhu, dan hilang hal yang menjijikkan dari orang tersebut. Wa u'tiya launan hasanan, dan dia diberi kulit dan warna yang bagus. Faqala, kemudian malaikat berkata, fa ayyul mali, harta apa ahabbu yang lebih disukai ilaika olehmu? Qala,
orang belang tadi yang sudah bagus kulitnya tadi mengatakan al-ibilu. Ya, yang paling aku sukai ya hewan apa? Unta. Saya lebih suka unta. Auqala atau dia berkata al-baqaru, sapi. Syakkar rawi, perawinya ragu ya. Jadi yang meriwayatkan ini ragu apakah orang pertama yang belang ini mengatakan ibil atau bakor. Fa'u'tiya naqatan usyara'a. Lalu orang yang belang tadi diberi unta yang telah hamil ya. Dikasih unta yang hamil. Faqala kemudian malaikat berkata, barakallahu lak fiha. Semoga Allah memberkaimu dalam unta ini. Sudah selesai itu yang pertama, orang yang belang tadi. Fatal akro'a kemudian malaikat tadi datang kepada orang yang botak. Faqala dia berkata, ayu syai'in apa ahabbu yang lebih disukai ilaika olehmu. Qala dia berkata, orang yang botak tadi berkata, sya'run hasanun, rambut yang bagus. Wa yadhabu anni dan hilang dariku al-hadal ladzi sesuatu qadiranin nas yang dianggap jijik oleh orang-orang. Ini botak ini kan orang mencibir semua. Ini biar hilang ini, rambutnya bagus. Kepalaku terlihat indah. Famasahahu kemudian malaikat mengusapnya. Fadhahaba anhu maka hilang darinya botak tadi. Wa'tiya dan dia diberi sya'ron hasanan rambut yang bagus. Qala kemudian malaikat berkata, fa'ayul mal harta apa ahabbu yang lebih disukai ilaika olehmu. Qala orang botak tadi mengatakan al-baqaru sapi. Fa'u'tiya maka dia diberi baqaratan sapi hamilan yang hamil yang mengandung. Waqala dan malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkaimu pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi orang yang buta tadi. Ini orang yang ketiga. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayu syai'in apa ahabbu yang lebih disukai ilaika olehmu. Qala orang yang buta ini mengatakan ayyaruddallahu, yaitu Allah mengembalikan ilayya kepadaku basari penglihatanku. Fa'ubsirun nas, sehingga aku bisa melihat orang lain. Famasahahu, kemudian malaikat mengusapnya. Faraddallahu ilaihi, maka Allah mengembalikan kepadanya basarahu penglihatannya. Qala malaikat berkata, fa'ayul mali harta apa ahabbul yang lebih disukai ilaika olehmu. Qala ia berkata alwanamu kambing. Fa'u'tiya syatan walidan, maka dia diberi kambing yang hamil yang sudah mengandung. Fa'anta jahadani, kemudian dua orang ini, maksudnya adalah orang yang belang dan orang yang botak, itu membantu kelahiran dari unta dan sapinya ini. Jadi dia menjadi dukun kelahirannya atau membantu proses kelahirannya. Wawalladahada dan orang yang buta tadi juga membantu kelahiran dari dombanya ini. Jadi dia dalam proses kelahirannya dibantu. Fakana lihada sehingga ada bagi orang yang pertama tadi yang belang, wadin satu lembah minal ibili dari unta. Orang yang pertama kemudian dia punya unta satu lembah, banyak banget, itu sudah ribuan itu kalau satu lembah itu. Walihada dan bagi ini yang kedua, wadin minal bakari, satu lembah dari sapi. Walihada dan bagi ini nomor 3, wadin lembah minal gholami dari kambing. Akhirnya dia kaya raya. Sebenarnya untuk kaya itu kan bisa begini, beli sapi, beli kambing satu, di anak pinakan dan seterusnya. Kalau itu memang jodohnya dan jodoh di memelihara makhluk hidup dan dia terus berkembang, dia bisa jadi jutawan, miliarder itu. Bayangkan kalau kemudian punya berapa? Punya 100 sapi. Satu sapi harganya 25 juta. 10 sapi 250. 100 sapi dia sudah 2,5 M itu sudah kaya dia. Summa innahu, kemudian sesungguhnya malaikat tadi atal abrosa. Dia mendatangi orang yang awalnya belang tadi fi surati dalam bentuk belang, wahayati dan tingkah kondisi belang. Lalu cosplay malaikat ini seperti orang belang mendatangi orang yang dulunya belang tadi, yang sudah sembuh tadi kulit. Faqala kemudian malaikat itu berkata, rojulun miskinun, aku adalah laki-laki orang yang miskin. Qadin qata'addi, telah terputus padaku al-hibalu,
sebab-sebab atau usaha-usahaku atau harta bendaku di safari dalam perjalananku ini. Aku sudah kehabisan bekal dalam perjalanan. Fala balagoli, maka tidak ada yang bisa menyampaikan kepadaku, tidak ada bantuan bagiku al-yawma pada hari ini illa billah kecuali dari Allah sumabika dan dari kamu. Ya, yang bisa membantu aku hanya Allah dan kamu. As'aluka, aku minta kepadamu billadzi a'taka, demi zat yang telah memberimu al-launal hasana, kulit warna kulit yang bagus, wal jildal hasana, dan kulit yang bagus, wal mala, dan harta benda ya. Ba'iron, aku meminta, ini ya menjadi maf'ul kedua dari ini, ba'iron ini. Kalau al-a'taka ini maf'ul pertamanya, maf'ul keduanya ini dan ini. Dan ini atofin. Ba'iron ini terkait ini. Aku meminta kepadamu satu unta ataballahu bihi fi safari, sebagai bekalku dalam perjalanan. Tuhan, aku minta satu unta untuk bekal perjalananku. Demi zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus, kulit yang bagus. Fakola, kemudian orang yang awalnya belang itu berkata, al-hukuku kasiro, tanggunganku masih banyak ini. Kebutuhanku banyak ini. Gak bisa aku ngei sampean, gak bisa saya memberi kamu. Fakola, kemudian malaikat itu berkata, ka'ani a'rifuk, kayaknya aku kenal kamu deh. Kayaknya aku mengenali kamu. Alam takun abroso, bukankah dulu kamu itu belang? Yagdarukan nasu, orang-orang jijik padamu fakiron, dan kamu itu fakir. Dulu orang fakir kamu itu, tidak punya apa-apa. Fa'atokallah, kemudian Allah memberimu harta. Fakola, orang-orang yang awalnya belang itu kemudian berkata, innama waristu hadal malah, sungguh aku mewarisi harta ini kabiron angkabirin dari nenek-nenek moyangku, dari bapakku dan seterusnya. Oh, ini warisan ini, bukan dari Allah ini warisan. Faqala, kemudian malaikat yang cosplay tadi berkata, in kunta kadiban, jika kamu berbohong, fasayyarakallah, semoga Allah mengembalikan kamu ilama kunta, pada kondisimu semula. Oh, semoga kamu itu belang lagi dan kiri lagi. Ini poinnya di kadib ini kan, ini babus sidqi kan, bab tentang kejujuran. Wa atal akro'ah, nah, kita teruskan sampai ini ya, wa atal akro'ah, dan dia mendatangi, malaikat tadi mendatangi orang yang awalnya botak tadi, ya cosplay visoroti dalam bentuk botak tadi, wahiyati, dan kondisi botak. Jadi cosplay menjadi orang botak sekarang dan orang kiri ya. Faqala lahu, dan malaikat berkata kepada orang yang awalnya botak tadi, qala mislama qala lihada, persis seperti apa yang dikatakannya kepada orang yang pertama, orang yang abros tadi. Abros ya. Abros ya. Waradda alaihi, dan orang yang awalnya botak itu menjawab kepada malaikat tadi, mislama radda hada, persis seperti jawabannya orang yang abros tadi, orang yang awalnya belang tadi. Faqala, maka malaikat mengatakan kepadanya, in kunta kadiban, jika kamu bohong, fasayyarakallah, maka semoga Allah mengembalikanmu ilama kunta, pada kondisi semulamu, semoga botak lagi dan iri lagi awakmu ini. Ya, karena sudah gak cermet gitu loh, sudah cermet menurut apa bahasa Madura, cermet delok wong ngene, melihat orang yang seperti itu bohong. Watal a'ma, dan malaikat mendatangi orang yang buta. Yang ketiga, bisurati, dalam rupa orang buta, wahiyati, dan kondisi buta. Ya, sekarang cosplay menjadi orang buta dia. Faqala, kemudian malaikat berkata, rajulun miskin, aku adalah laki-laki miskin. Wa musabilin, dan orang yang musafir, orang yang musabil ya, musafir lah ya. Ingkotat bial hibal, telah terputus dariku harta-hartaku bisa safari, dalam perjalanan ini. Aku sudah kehabisan bekal dalam perjalanan ini. Fala balaghal yauma, ada yang bisa aku andalkan pada hari ini illa billah, kecuali Allah sumabika, dan engkau. Aku hanya bisa berharap padamu hari ini dan pada Allah. Masya Allah. As'aluka, aku minta kepadamu, billadzi radda alaika basarak, demi zat yang telah mengembalikan penglihatan kepadamu. Syatan, aku meminta kepadamu, syatan ini maf'ul kedua dari as'alu. Aku minta kepadamu seekor kambing, ataballahu biha, yang aku jadikan bekal,
fi safari dalam perjalananku. Faqala kemudian orang yang awalnya botak ini berkata, qad kuntu a'ma, dulu aku juga buta seperti kamu. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Fakhud ma syi'ta, ambil sesukamu wis, ambil apa yang kamu suka. Wada' ma syi'ta, sisakan apa yang kamu suka. Wis jupu-jupu sak karepmu wis, sisakno sak karepmu. Itu kan dia punya kambing yang satu lembah itu. Allah demi Allah, ma'ajaduka, aku tidak akan membuatmu susah. Al-yawma, pada hari ini, bisyai'in akhadtahu, dengan sesuatu yang kamu ambil lillahi, karena Allah. Sungguh aku tidak akan ngomelin kamu kalau kamu ngambil seberapapun. Ambil wis. Dan aku tidak akan merepotkan kamu dengan mengembalikan itu nanti. Bukan saya anggap hutang itu. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, amsik malaka, tahan hartamu. Maksudnya enggak jadi aku ambil, silakan pegang hartamu ini. Fa inna mabtulitum, sungguh kalian itu cuma diuji, ini hanya ujian. Faqad radhiyallahu anka, sungguh Allah telah ridho kepadamu, wa sahitu ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua temanmu. Wah, koncomu gak gelem malah gak mau ngasih begini. Kalau kamu luar biasa ini mau ngasih ini. Wana qatul usyara, ini analisis bahasa. Bidomil ain wa fatishin, itu domah ainnya dan fatashinnya, wabil madi, dan dibaca panjang ada alifnya. Iyal hamilu, yaitu unta yang hamil. Qauluhu antaja adalah fi riwayatin fanataja, maknahu tawalla nitajahu, yaitu mengurus kelahirannya. Wan natiju lin naqati, an-natij orang yang an-natij lin naqo itu kal qabilah lil mar'ati, seperti dukun untuk perempuan yang melahirkan. Ya. Untuk perempuan yang hamil itu, jadi natij itu kayak mengurus kelahiran gitu ya, kelahiran. Cuma yang diurus ini adalah bukan orang, bukan perempuan, tapi adalah tuan. Wa qauluhu walladahada, juga ada kata walladahada. Wa bitasdidil lam, yaitu ditasdid lamnya, ay tawalla wiladatahu, yaitu mengurus kelahiran dari domba tadi. Wa huwa bima'na antaja fin naqo, itu persis seperti mana antaja dalam unta tadi. Wal muwallid, al-muwallid, wan natij, dan natij, wal qabilah, dan dukun, bimaknan, itu satu makna. Dukun bayi, muwallid itu ya dukun bayi domba maksudnya, dukun kelahiran domba. Natij dukun kelahiran sapi dan unta. Qabilah itu dukun kelahiran perempuan ya, yang membantu perempuan yang melahirkan, hampir sama. Lakin hadalil hayawan, tapi ini yang ini qabilah muwallid dan natij ini untuk hayawan, wadzaka liwairihi, dan qabilah ini untuk selain hayawan, yaitu untuk manusia. Wa qaulu inqatat bil hibal, apa maknanya? Huwa bil ha'il muhmal, itu dengan hak yang tanpa titik, wal ba'il muwahhada, dan ba yang titiknya satu. Hibal ail asbab, yaitu sebab-sebab, sebab-sebab harta benda lah ya, gambarannya harta benda. Wa qauluhu la ajhaduka, apa makna la ajhaduka? Maknahu la asyukku alaika, aku tidak akan memberatkanmu, fi raddi syai'in, dalam mengembalikan sesuatu, ta'khudu yang kamu ambil, au tatlubuhu, atau yang kamu minta, mimali, dari hartaku. Ya, ambil sesukamu, dan kamu tidak perlu repot-repot mengembalikan nanti kepadaku. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, bukan la ajhaduka tapi la ahmaduka, aku tidak akan memuji engkau, bilha'il muhmalah, dengan hak yang tanpa titik, wal mim, dan mim, maknahu, maknanya la ahmaduka, aku tidak akan memujimu, bitarki syai'in, sebab kamu meninggalkan sesuatu, tahtaju ilaih, yang kamu butuhkan. Kan dia suruh ambil yang banyak, terus kalau dia ambil yang banyak dan menyisakan, misalkan menyisakan separuh lembah itu dari domba tadi, aku tidak akan memuji kamu karena kamu meninggalkan sekian banyak masih untuk saya. Kama qalu, sebagaimana orang-orang Arab berkata, laisa ala tulil hayati nadamun, tidak ada penyesalan sepanjang hidup, ai ala fawati tuliha, maksudnya tidak ada penyesalan atas terlewatnya kehidupan tadi. Nah, kita lanjutkan sampai ini bab takwa ya. Yang hadis berikutnya, as-sabi'u, yang nomor 7, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus, anin Nabi, dari Nabi SAW, kala Nabi berkata, al-kayyisu, orang cerdas,
Man dana nafsahu adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengekang nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk waktu setelah mati. Jadi dia visioner betul, bukan hanya uh, punya rencana jangka panjang 50 tahun ke depan, tapi di akhirat gimana nanti saya kehidupan di akhirat. Dia beramal untuk akhirat. Wal ajiz orang yang lemah man adba nafsahu hawa, yaitu yang menuruti kemauan nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun, hadis ini hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuh minal ulama. Tirmidzi dan ulama yang lain berkata, makna dana nafsahu, makna dana nafsa adalah hasabahu, mengevaluasi dirinya. Barang siapa orang cerdas itu orang yang mengevaluasi dirinya, yang mau muhasabah pada dirinya. As-samin yang nomor 8, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk tanda indikator kualitas keislaman seseorang, tarkuhu malaya, ini adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat baginya. Hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain. At-tasi'u yang nomor 9 dari bab visit ini, an Umar, dari Umar. Anin Nabi SAW, qala Umar berkata, la yus'alur rajulu, tidaklah ditanyakan seseorang laki-laki, fima, kenapa daraba imrat atau dia memukul istrinya. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Abu Daud dan yang lain. Jadi laki-laki itu diperbolehkan untuk memukul. Tapi sebenarnya bukan mukul dulu, dia harus mendiamkan dulu istrinya, lalu pisah ranjang dengan istrinya, baru step terakhir adalah memukul. Memukul pun itu ghairu mubarrih, tidak boleh menyakiti. Tidak boleh memukul tempat-tempat atau anggota tubuh yang bisa mematikan, atau bisa membuatnya cacat, atau bisa membuatnya kemudian hilang harga dirinya. Tidak boleh. Jadi memukulnya itu pukulan kasih sayang, pukulan untuk takdir, mendidik, bukan mudah ditempelin, dicotok sampai bengkak, nah seperti itu ya. Ya, kalau ada laki-laki yang memukul dengan memenuhi aturan tadi, itu tidak perlu ditanya kenapa dia memukul seperti itu. Karena pasti itu ada kesalahan pada istrinya tadi. Pasti ada kesalahan pada istrinya tadi. Tapi jangan kemudian main pukul ya, laki-laki. Dan menurut saya yang sulit diobati itu adalah main pukul. Kalau sudah laki-laki itu suka main pukul, sudah repot itu untuk mengobatinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.